Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Utami dengan NIM S1N12443. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah etika profesi di mana ada beberapa hal yang harus saya bahas. Yang pertama itu kami disuruh untuk membaca sebuah artikel di mana artikelnya ini itu berisi artikelnya ini berisi 7.000 data KTP bocor di internet dan pelakunya itu masih misteri. Nah, menurut saya kasus ini dibahas dalam artikel tersebut merupakan pelanggaran yang cukup serius karena menyangkut kebocoran data pribadi masyarakat. Nah, data KTP itu berisi informasi seperti ada NIK, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan lainnya gitu, yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Ketika data tersebut bocor dan tersebar di internet, maka kemungkinan data itu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat yang diambil KTP-nya tadi. Nah, menurut pendapat saya itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena pelaku telah mengambil atau menyebarkan data yang bukan miliknya, apalagi itu tanpa izin kan dari pemilik data. Nah, hal itu tuh melanggar hak privasi seseorang dan bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, selain itu, kebocoran data seperti itu tuh dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya ada pencurian identitas, itu seperti penipuan online, penyalahgunaan data untuk membuat akun palsu, atau bahkan digunakan untuk tindakan kriminal lainnya. Bahkan di sini ada tuh tadi saya baca uh, ini mereka tuh mengancam akan menulis data-datanya yang dicuri itu di Discord jika kita tuh tidak membayar untuk jumlah uang yang tidak diungkap. Nah, ini tuh dia kayak mengancam untuk menyebarkan data pribadi orang yang dicuri tadi datanya untuk mendapatkan uang gitu. Nah, menurut saya itu perkembangan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, bukan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam kebocoran data tersebut harus bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, pihak yang menyimpan data masyarakat juga harus meningkatkan keamanan sistemnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, kita bisa lihat di sini, bahkan tuh sampai sekarang pelakunya itu belum didapat gitu. Nah, eh, selanjutnya kita lanjut pada nomor 2 yang kita akan bahas tuh kita akan menganalisis sebuah potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, menurut pengalaman saya, konflik antara Undang-Undang ITE dan etika profesional TI bisa terjadi ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat atau kritik di internet sebagai warga negara. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, namun di sisi lain ada aturan dalam Undang-Undang ITE yang mengatur batasan-batasan supaya tuh kebebasannya tidak terlalu merugikan orang lain. Misalnya kayak ada komentar-komentar negatif yang membuat mental orang down gitu. Jadi kayak sebaiknya jangan gitu. Itu gunanya UU ITE tadi. Sebagai contoh nih, seorang pengguna media sosial atau seorang profesional di bidang TI mungkin ingin mengkritik suatu kebijakan pemerintah, layanan perusahaan, atau suatu sistem yang dianggap memiliki masalah dari sudut pandang etika profesional. Nah, tindakan tersebut tuh bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan usaha untuk memberikan masukan agar terjadi perbaikan. Tapi kalau caranya penyampaiannya itu kurang tepat juga, akan dianggap tuh kayak kita tuh serang pihak yang pemerintah tadi gitu. Maka itu bisa jadi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Nah, kenapa? Hal itu yang menjadi potensi konflik. Di satu sisi seorang ingin menggunakan haknya untuk membantu orang lain untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Tapi di sisi lain tuh orang yang satunya rasa kayak seperti terbuli gitu. Dia jadi kayak ibarat tuh melanggar hukum karena uh, uh, jadi kayak tetap di sisi lain dia, tapi di sisi lain juga orang yang apa sih namanya tadi orang yang mengungkapkan komentar tadi tuh harus berhati-hati karena takutnya dia melanggar hukum gitu. Karena itu kebebasan berekspresi tidak berarti bebas. Nah, mengatakan apa saja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain gitu. Nah, menurut pendapat saya juga, seorang profesional TI harus mampu menyeimbangkan keduanya. Nih, kritik atau pendapat tetap boleh disampaikan, tapi harus berdasarkan fakta. Misalnya kita tidak boleh mengarang suatu kayak
satu hal yang tidak betul begitu. Menggunakan bahasanya juga harus sopan, terus tujuannya juga memberikan solusi gitu. Jadi misalnya nih kayak kita lihat pemerintah yang misalnya jalannya tidak baik atau mungkin apa ya semacam pokoknya itu kan kasus korupsi lah. Kasus korupsi pasti sih kita tuh komentarnya tidak boleh menyerang atau misalnya ada satu bupati atau gubernur yang sedang melakukan terlibat kasus sesuatu gitu. Kita tidak boleh menyimpang dengan hal yang kayak kata-kata kasar atau mungkin tanpa memberikan solusi yang baik gitu. Jadi kita bisa tuh kebebasan berekspresi tetap ada dapat dilakukan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan UU ITE di 3 negara. Nah, negara yang saya ambil itu ada Nauru, Kanada, dan San Marino dengan dan itu kita bandingkan dengan undang-undang ITE di Indonesia. Nah, setiap negara itu memiliki aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negaranya masing-masing. Di Indonesia, aturan tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur berbagai aktivitas di dunia digital, mulai dari transaksi elektronik, keamanan sistem informasi, hingga perilaku penggunaan internet. Sementara itu, negara seperti Nauru, Kanada, dan San Marino juga memiliki regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, tapi dengan fokus yang berbeda. Nah, kita mulai nih bahas dari di Nauru. Di Nauru, regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi diatur melalui Electronic Transaction Act 2015. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan berbagai transaksi yang dilakukan secara digital. Dengan adanya aturan tersebut, dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun bisnis. Nah, regulasi di Nauru lebih berfokus pada legalitas transaksi elektronik dan belum mengatur secara luas mengenai penyalahgunaan media sosial, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Indonesia. Oleh karena itu, ruang lingkup pengaturan di Nauru cenderung lebih sempit dibandingkan negara di Indonesia. Kita masuk di Kanada. Nah, Kanada itu memiliki regulasi yang dikenal dengan Personal Information Protection and Electronic Document Act atau PIPEDA. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Melalui aturan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadinya. Kanada sangat menekankan hak privasi dan keamanan data warga negara sehingga perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi prioritas utama. Nah, selain itu, kebebasan berekspresi di Kanada juga mendapatkan perlindungan yang cukup kuat. Berbeda dengan di Indonesia nih, yang melalui UU ITE itu turut mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi tersebut tertentu di internet. Kanada lebih menitik beratkan pada perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna. Nah, selanjutnya kita bahas di San Marino. Regulasi teknologi informasi banyak mengadopsi standar yang berlaku di kawasan Eropa. Nah, fokus utama itu di regulasi tersebut adalah perlindungan data pribadi. Nah, keamanan sistem informasi serta pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik dan tanda tangan digital, San Marino itu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang ketat untuk memastikan bahwa informasi pribadi warga negara tidak disalahgunakan. Nah, selain itu juga negara mendorong penggunaan layanan digital yang aman dan terpercaya. Jika dibandingkan dengan Indonesia, regulasi di San Marino lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan privasi dan keamanan data. Sedangkan Indonesia melalui Undang-Undang ITE mengatur aspek yang lebih luas, termasuk perilaku pengguna internet dan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Nah, dari semua tadi kita bahas tentang 3 negara tadi, kita tuh bisa lihat bahwa meskipun keempat negara sama-sama memiliki regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, fokus pengaturannya itu berbeda. Indonesia melalui UU ITE mengatur transaksi elektronik sekaligus berbagai aktivitas dan pelanggaran yang terjadi di internet, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Sebaliknya nih, Nauru tuh lebih fokus pada legalitas transaksi elektronik.
Sedangkan Kanada dan San Marino itu lebih menekankan perlindungan data pribadi serta privasi pengguna. Nah, dari itu saya tuh berpendapat bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan regulasinya dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan digital yang dihadapi. Namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Nah, ini nih bagian nomor 4, pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Mungkin saya tuh pernah melakukan, saya tuh ikut menyebarkan berita hoax di WhatsApp. Ini teman-teman semua, ini bukan hal yang baik, namun di situ itu pure kesalahan saya karena saya mungkin minim literasi atau mungkin kurang memperhatikan. Di situ ada berita, saat itu ada berita libur di mana ada suratnya namun belum ditandatangan oleh yang bersangkutan. Jadi di situ saya ikut menyebarkan bahwa di situ sudah libur, namun ternyata itu adalah berita hoax, suratnya hanya dibuat-buat. Di situ juga belum ada tanda tangan. Mungkin itu pure kesalahan saya yang dimana saya kurang memperhatikan suatu berita, kurang memperhatikan lagi. Jadi mungkin kedepannya saya bisa lebih memperhatikan untuk menyebarkan suatu berita agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.